Halo semuanya, selamat datang di The Tinker Club Podcast. Bagi kalian yang baru pertama kali ngedengerin podcast ini, The Tinker Club Podcast adalah sebuah podcast spesial yang bakal ngebahas topik seputar self-improvement, science, sama sejarah. Yang materinya diambil dari buku-buku bestseller dan udah pasti banyak insight gokil yang bisa kita ambil. Sebelum kalian dengerin episode kali ini, jangan lupa buat follow Instagram kita di @tinkerclub.id ya. Karena setiap hari bakal ada topik menarik yang bakal kita bahas di sana. Oke, dalam episode kali ini kita akan ngebahas buku dengan judul Rich Dad Poor Dad. Buku ini dikarang oleh Robert T. Kiyosaki. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai. Kenapa banyak orang yang kejebak di balap tikus? Maksud dari balap tikus itu adalah perlombaan yang dimana kita harus bekerja terus-terusan cuman buat ngebayar tagihan bulanan. Kasarnya, kita tuh hidup paycheck to paycheck. Coba gue tanya sama kalian dan jawab dalam hati. Sebenarnya, kita tuh kerja buat diri sendiri atau orang lain. Banyak orang di masyarakat kita itu kejebak di suatu perlombaan buat ngelawan diri mereka sendiri. Perlombaan yang dimana mereka harus terus-terusan kerja cuman buat ngebayar tagihan bulanan. Kita semua kerja keras banting tulang buat ngeberesin semua kerjaan. Tapi atasan, pemerintah, dan tagihan kita ngambil semua hasil kerja keras kita dan cuma ninggalin sedikit atau nggak ada sama sekali buat diri kita. Sebenarnya, banyak orang yang sadar adanya fenomena balap tikus ini dan gak mau jadi bagian dari balap itu. Tapi, karena adanya tekanan dari masyarakat sama sosial media yang ngebuat mereka tetap ikut dalam perlombaan ini. Ada sebuah nasihat dari orang tua zaman dulu yang berbunyi, pergi sekolah, belajar dengan serius, dan dapetin pekerjaan yang bagus, dan semuanya bakal baik-baik aja. Menurut Robert T. Kiyosaki, nasihat tadi itu merupakan cara pandang orang kelas menengah kepada keamanan finansial. Karena orang kaya gak ngeliat makna dari keamanan finansial tuh kayak gitu. Nasihat jadul kayak tadi tuh bukan cara yang tepat buat lepas dari permasalahan finansial. Pendidikan yang baik dan dapat nilai yang bagus juga gak mastiin kita bakal jadi kaya. Terus, apa yang bakal bikin kita kaya? Jawabannya adalah pendidikan finansial. Kemudian dalam buku ini dikatakan bahwa uang adalah salah satu bentuk kekuatan, tapi pendidikan finansial itu jauh lebih kuat daripada uang. Kita bisa kuliah, lulus dengan cum laude, dapat kerjaan di perusahaan multinasional, dan dapat gaji 100 juta per bulan. Anehnya nih, gaji selalu nguap entah kemana, dan gak punya tabungan sama sekali. Hal ini disebabkan karena kita gak mempelajari pendidikan tentang finansial. Setelah kita kejebak di balap tikus, yang disebabkan oleh tekanan dari masyarakat dan sosial media, kita terus bekerja keras buat nutupin tagihan dan cicilan bulanan. Secara gak langsung, justru malah ngebuat bos kita tuh jadi lebih kaya karena hasil dari kerja keras kita. Sekali lagi gue tekankan bahwa uang adalah bentuk kekuatan. Tapi, pendidikan keuangan itu lebih kuat daripada uang. Uang itu datang dan pergi. Tapi, kalau tingkat literasi finansial kita tuh kuat dan tahu tentang bagaimana cara uang itu bekerja, kita bisa ngedapetin kontrol dan kekuasaan atas uang yang kita milikin. Dan mulai bisa membangun kekayaan yang permanen. Kebanyakan orang masih ngikutin saran pergi ke sekolah. Orang-orang ini bisa aja ngindarin kemiskinan, tapi mereka gak bakal bisa ngebangun kekayaan yang permanen. Tekanan dari masyarakat dan sosial media juga yang ngebuat kita susah buat keluar dari balap tikus ini dan ngebangun kekayaan yang permanen. Coba kalian jawab pertanyaan ini. Apa perbedaan dari menjadi miskin dan gak punya uang? Jawabannya adalah gak punya uang itu cuma sementara, sedangkan menjadi miskin itu selamanya. Orang-orang yang kejebak di balap tikus itu terus berlari tanpa henti dalam lingkaran setan antara ketakutan dan keserakahan yang nyebabin mereka gak ngebuat keputusan yang rasional. Banyak orang hidup dalam ketakutan tentang kondisi keuangan mereka. Entah itu takut gak bisa bayar tagihan bulanan, takut dipecat, takut gak punya cukup uang, takut memulai dari awal lagi, takut gak menuhin apa yang diharapkan sama keluarga, masyarakat, dan teman sosial media mereka. Kemudian ada faktor keserakahan, karena sebagian besar individu itu punya harga dalam tanda kutip. Begitu mereka ditawarin pinjaman uang atau kartu kredit, mereka nggak pikir panjang buat ngambil, karena mereka pikir gaji mereka tuh aman di akhir bulan, dan semua hal bisa dibeli dengan hal itu. Ketika kedua faktor ini berjalan secara bersamaan, orang-orang ini kejebak di pola bangun pagi, pergi bekerja, stres setiap hari, dan bekerja keras pada hal yang gak mereka sukai. Kemudian setelah melewati 1 bulan yang melelahkan, akhirnya
Mereka mendapatkan gaji yang habis dipakai ngebayar tagihan bulanan. Setiap detik, hari, bulan, dan tahun dari hidup mereka tuh ngejalanin pola ketakutan dan keserakahan yang gak ada ujungnya. Takut gak punya cukup uang, dan keserakahan dalam menghabisin gaji yang didapat. Tabungannya cuma cukup buat liburan sesekali dalam setahun, buat ngelupain penderitaan yang gak ada habisnya. Pola bangun pagi, pergi bekerja, bayar tagihan ini dikendalin oleh dua emosi, ketakutan dan keserakahan. Beri mereka lebih banyak uang, dan mereka bakal ngelanjutin siklus ini dengan ningkatin pengeluaran mereka. Inilah yang dimaksud Robert T. Kiyosaki sebagai balap tikus. Kebanyakan orang tuh udah terbiasa sama fenomena ini, sehingga mereka nggak mikirin hal itu lagi. Mereka nggak pernah mempertanyakan atau menyerah pada fenomena balap tikus ini buat jadi pribadi yang lebih baik. Mereka malah bereaksi secara emosional dan menyalahkan keadaan. Orang yang terperangkap di balap tikus ini udah ngikutin semua saran konvensional seperti dapat nilai yang bagus pas kuliah dan kerja di perusahaan yang mapan. Namun nyatanya, mereka gak ngalamin pertumbuhan finansial. Karena keserakahan mengontrol emosi mereka yang nyebabin mereka ingin ningkatin gaya hidup. Contohnya, kayak membeli rumah yang lebih besar, gadget baru, atau mobil baru. Orang-orang yang literasi finansialnya rendah ngebiarin emosi mereka ngambil alih dalam pengambilan keputusan finansial. Ketakutan kehilangan uang ngebuat mereka gak mau berinvestasi dalam aset karena adanya risiko yang terlibat. Ketakutan dan keserakahan ini ngehalangin orang buat jadi kaya dalam jangka panjang dan permanen. Buat keluar dari balap tikus ini, kita harus belajar tentang pendidikan finansial buat ningkatin tingkat literasi finansial kita. Kita harus bisa ngebedain antara aset dan liabilitas, dan membeli aset daripada liabilitas. Faktor paling besar yang nyebabin kita takut berinvestasi pada aset adalah ketakutan berlebih akan kehilangan uang. Padahal, banyak instrumen investasi yang tingkat risikonya kecil, bahkan mendekati nol. Karena sistem pendidikan mainstream itu gak ngajarin peserta didiknya tentang pendidikan finansial. Inilah penyebab utama kenapa kebanyakan orang itu gak melek secara finansial. Pendidikan mandirilah yang jadi kunci kalau kita ingin jadi sukses secara finansial. Kita tuh gak bisa ngebangun kekayaan dengan cuma ngandelin bakat dan gelar sarjana. Pendidikan keuangan itu mencakup pengetahuan tentang pentingnya berinvestasi dan ngelakuin budgeting dari uang yang didapat. Inilah faktor utama yang membedakan si miskin dan si kaya. Kurangnya literasi finansial adalah masalah yang menjangkit anak muda sampai dengan orang tua. Kita bisa memulai pendidikan finansial kita tuh kapan aja, tapi semakin cepat semakin baik. Buat membangun kekayaan jangka panjang yang permanen, bisa kita mulai dengan berinvestasi pada diri sendiri. Dimulai dari membaca buku tentang literasi finansial sebanyak mungkin, mengikuti seminar, dan men-follow akun Instagram yang membahas tentang literasi finansial. Karena manusia itu lebih cepat belajar dengan melakukan praktek. Inilah pentingnya kita mencari mentor atau teman yang sudah melek secara finansial dan minta mereka buat ngajarin kita. Kita nggak perlu keluar kantor buat melek secara finansial. Selagi kita bekerja, kita bisa mulai mengumpulkan pundi-pundi buat membangun bisnis kita sehingga kita bisa menciptakan dua sumber income. Selain itu, dengan masuk ke dalam sebuah perusahaan, bakal nempa dan ningkatin skill yang kita punya. Contohnya nih, kita takut dan malu saat menjual barang kepada orang asing. Di saat kita masuk ke divisi sales di kantor, maka kita dilatih oleh profesional buat ngatasin permasalahan tadi. Kalau kita ingin membangun kekayaan, kita harus rela mengambil resiko. Kita harus ngelakuin hal yang berbeda kalau mau ngerubah situasi finansial kita. Hal yang paling penting adalah bagaimana cara kita dalam mengelola dan mengendalikan resiko. Orang yang sukses secara finansial adalah para pengambil resiko. Mereka nggak takut pada resiko. Mereka memanfaatkan resiko itu dan menghasilkan benefit dari mereka. Contoh dari mengambil resiko adalah berinvestasi dalam saham dan obligasi. Ini jelas lebih beresiko daripada kita nyimpan uang di bank. Tapi mereka ngehasilin lebih banyak uang dalam waktu yang lebih singkat. Faktanya, kecenderungan orang dalam berani mengambil resiko adalah yang membedakan orang kaya dengan orang kelas menengah dan orang miskin. Orang kaya cenderung berani mengambil risiko, sedangkan orang miskin dan kelas menengah cenderung bermain aman. Mereka fokus pada pekerjaan mereka sampai titik darah penghabisan, karena mikirin apa yang bakal terjadi kalau mereka kehilangan gaji bulanannya. Rasa takut akan kekalahan menutupi kegembiraan untuk kemenangan. Orang cenderung bermain aman daripada melakukan investasi. Mereka bakal ngomongin hal kayak, saya nggak pengen kalah, tapi kenyataannya kekalahan itu bagian dari permainan. Orang kaya fokus pada kolom aset mereka, sedangkan yang lain fokus pada slip gaji mereka.
kita gak bakal bisa menang tanpa mengalami kekalahan. Faktanya, kita ngalamin kerugian bukan berarti kita gagal. Itu berarti kita telah menghadapi situasi di mana kita bisa belajar dan bertumbuh. Kalau kita ingin membangun kekayaan, kita harus lebih dari mau buat mengambil resiko. Permasalahan finansial seringkali disebabkan karena orang-orang bekerja sampai seumur hidup mereka buat orang lain, sehingga mereka malah memperkaya orang lain, bukannya diri sendiri. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan lebih banyak uang buat kita, sementara liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uang kita. Rumah bukanlah aset, karena biaya pajak properti yang mahal, dan kita perlu ngeluarin uang buat ngerawat rumah itu. Bisa dikatakan, kalau rumah itu bukanlah investasi kalau ditinggalin, karena itu gak ngehasilin pendapatan buat kita. Hal yang ngebedain orang kaya sama orang miskin adalah mereka membeli aset, bukan liabilitas. Aset bisa berupa saham, reksadana, surat utang negara yang bisa langsung dijual, atau dalam bahasa ekonominya, aset yang liquid. Berinvestasi dalam aset ngebuat uang yang bekerja buat kita dan ngehasilin pendapatan buat kita. Begitu kita punya cukup aset buat nutupin pengeluaran bulanan, kita bisa nginvestasiin kembali uang itu ke dalam aset lain, sehingga menghasilkan keuntungan yang terus bertambah setiap saat. Inilah kenapa orang kaya makin kaya. Sayangnya, kebanyakan orang masih gak bisa ngebedain aset dan liabilitas. Salah satu contohnya adalah rumah dianggap aset oleh sebagian orang, padahal kenyataannya itu adalah salah satu liabilitas terbesar yang bisa kita miliki. Karena rumah tuh membebani kita dengan pajak properti yang tinggi, biaya perawatan, dan sangat tidak liquid kalau kita ngedadak ngebutuhin uang. Tahukah kalian, kurangnya literasi finansial adalah penyebab utama sebagian besar pemenang lotre atau artis yang udah gak laku itu jatuh miskin dalam kurun waktu yang singkat. Kurangnya literasi finansial juga yang nyebabin pada saat orang dapat kenaikan gaji, buru-buru keluar dan beli mobil baru, atau pergi liburan ke luar negeri. Perbedaan utama antara orang kaya dan orang miskin adalah bagaimana mereka mengelola rasa takut. Robert T. Kiyosaki menjelaskan bahwa dia tuh gak pernah bertemu orang kaya yang gak pernah rugi, tapi dia sering bertemu dengan orang miskin yang gak pernah rugi sedikit pun. Pelajarannya adalah, jadi kaya itu identik sama ngelola risiko dan rasa takut. Semua orang punya rasa takut kehilangan uang, tapi rasa takut itu bukan masalahnya. Gimana kita ngelola rasa takut itulah yang membuat perbedaan dari kebanyakan orang. Pemenang terinspirasi dari kegagalan, sementara pecundang dikalahkan olehnya. Pemenang tahu kalau kerugian itu bakal memotivasi dan menginspirasi mereka buat bekerja lebih keras. Sedangkan pecundang gak bakal mau mencoba karena mereka gak bisa nanganin kerugian. Ini adalah rahasia terbesar para pemenang. Rahasia yang gak bakal diketahui oleh pecundang. Keraguan dan ketidakpastian ngebuat mereka tetap miskin. Sebenarnya, keluar dari balap tikus itu tuh gampang. Tapi keraguanlah yang ngebuat mereka terus terjebak di sana. Saat seorang pemenang menganalisis bagaimana caranya keluar, para pesimis malah mengkritik tanpa solusi. Kritik ngebuat mereka buta dalam melihat peluang buat keluar. Pendidikan bukanlah faktor penentu kesuksesan seseorang. Kebiasaan tertentulah yang ngebuat mereka tuh sukses. Orang kaya selalu bekerja dan memperbaiki diri mereka sendiri. Coba rubah kata, gua gak mampu beli itu, jadi bagaimana gua mampu beli itu? Karena itu ngebuka kemungkinan, excitement, dan mimpi. Saat kita ngomong, gua gak mampu beli itu, otak kita itu tertutup dari semua kemungkinan dan gak mencari cara buat mencapai hal itu. Sekian episode The Thinker Club Podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau kalian ngerasa podcast ini bermanfaat, kalian bisa share podcast ini ke teman-teman kalian ya. Dan bantu misi kami buat nyebarin knowledge dan insight dari buku-buku bestseller ke masyarakat luas secara gratis. Karena kami percaya bahwa ilmu pengetahuan itu harusnya gratis dan harus disebarkan seluas-luasnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.